Halo semuanya, selamat datang kembali di iKnowChannel. Hari ini kita akan membahas dunia cryptocurrency yang seru dan investasi berisiko tinggi. Fokus kita, Michael Saylor, CEO MicroStrategy dan seorang pendukung Bitcoin yang terkenal. Sekarang tanggal 14 Mei 2025, dan Saylor telah membuat beberapa langkah berani di dunia kripto. Kita bicara tentang akuisisi besar-besaran, rencana penggalangan dana yang ambisius, dan banyak spekulasi tentang masa depan Bitcoin. Baik kamu investor kripto berpengalaman atau baru mulai, video ini cocok untukmu. Siap-siap karena ini akan semakin menarik. Oke, langsung saja. Saylor dan MicroStrategy telah membeli Bitcoin selama bertahun-tahun, tetapi pembelian terbaru mereka berada di level yang berbeda. Ini adalah langkah yang sangat berani dan penuh perhitungan. Ini tentang akuisisi Bitcoin tunggal terbesar mereka hingga saat ini, dan jumlahnya mencengangkan. Jumlah Bitcoin yang mereka beli kali ini benar-benar luar biasa. Bayangkan gunung Bitcoin bukan bukit kecil. Bayangkan gunung Everest ditumpuk di atas K2. Ini adalah skala yang sulit dibayangkan. Saylor mempertaruhkan uangnya dan bertaruh besar pada masa depan Bitcoin. Dia benar-benar yakin dengan langkah ini. Ini bukan hanya tentang diversifikasi portofolio. Ini tentang membuat pernyataan. Sebuah pernyataan yang sangat kuat dan jelas. Mungkin kamu berpikir, bukankah ini sangat berisiko? Ya, tidak bisa disangkal. Tapi Saylor tidak asal-asalan. Dia telah memikirkan ini dengan sangat matang. Dia punya rencana, dan itu berkisar pada keyakinannya bahwa Bitcoin adalah masa depan keuangan. Dia melihat potensi jangka panjang yang besar. Dia melihatnya sebagai emas digital, lindung nilai terhadap inflasi, dan penyimpan nilai yang akan bertahan lebih lama dari mata uang tradisional. Ini adalah strategi yang sangat visioner. Tentu saja tidak semua orang setuju dengannya. Ada banyak perdebatan tentang langkah ini. Ada banyak orang skeptis di luar sana yang berpikir Bitcoin adalah gelembung yang menunggu untuk meledak. Mereka melihat risiko yang sangat besar. Tapi keyakinan Saylor tak tergoyahkan. Dia tetap teguh pada pendiriannya. Akuisisi terbaru ini adalah langkah kekuatan, deklarasi bahwa dia menggandakan taruhannya. Ini adalah pernyataan yang sangat berani. Tapi pembelian besar-besaran ini menimbulkan beberapa pertanyaan serius. Banyak yang ingin tahu lebih banyak. Bagaimana MicroStrategy mendanai akuisisi ini? Ini adalah pertanyaan besar yang banyak orang tanyakan. Apa murni dari keuntungan para usaha? Atau apakah kita berbicara tentang pinjaman dan leverage? Ini adalah aspek yang sangat penting untuk dipahami. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa Saylor sangat yakin dengan Bitcoin, dan akuisisi terbarunya adalah buktinya. Dia telah menginvestasikan miliaran dolar ke dalam Bitcoin. Tapi ini dia belum selesai. Saylor terus maju dengan rencana ambisiusnya. Saylor telah mengumumkan rencana untuk mengumpulkan 21 miliar dolar. Ya, 21 miliar dolar. Jumlah yang sangat besar dan ambisius. Kalian mungkin bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Ini bukan jumlah yang kecil. Saylor orang yang pintar, dan dia punya beberapa trik. Dia selalu punya rencana cadangan. Dia sedang menjajaki kombinasi pembiayaan utang, penawaran ekuitas, dan kemitraan strategis. Ini adalah langkah yang sangat cerdas. Pembiayaan utang akan melibatkan pinjaman dari lembaga yang bersedia bertaruh pada visi Saylor. Ini adalah langkah yang berisiko tetapi bisa sangat menguntungkan. Ini bisa berarti mendekati bank tradisional atau bahkan memasuki dunia keuangan terdesentralisasi atau DeFi. DeFi menawarkan peluang baru yang menarik. Penawaran ekuitas di sisi lain akan libatkan penjualan saham MicroStrategy untuk meningkatkan modal. Ini adalah cara yang lebih langsung untuk mendapatkan dana. Ini mengurangi kepemilikan pemegang saham yang ada, tetapi menyediakan arus kas masuk tanpa menimbulkan utang. Ini adalah pilihan yang lebih aman. Lalu ada kemitraan strategis yang bisa melibatkan kolaborasi dengan perusahaan lain yang memiliki pandangan bullish yang sama dengan Saylor tentang Bitcoin. Ini bisa membuka banyak pintu. Intinya adalah Saylor tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam upayanya untuk mengumpulkan dana Bitcoin. Dia sangat berkomitmen. Tapi jangan lupa bahwa mengumpulkan 21 miliar dolar bukanlah hal yang mudah. Ini adalah tantangan besar. Ini adalah tugas monumental yang akan membutuhkan navigasi peratu uang yang kompleks dan meyakinkan investor yang skeptis. Saylor harus bekerja keras untuk mewujudkan. Oke, mari kita bicara angka.
Apa yang ingin dicapai Michael Saylor dengan semua ini? Apa target keuntungannya dan jenis pengembalian apa yang dia proyeksikan? Saylor belum mengumumkan angka spesifik secara publik, dan sejujurnya, memprediksi masa depan cryptocurrency sama sulitnya dengan memprediksi cuaca 6 bulan ke depan. Namun, kita bisa membuat beberapa tebakan berdasarkan pernyataan masa lalunya dan tesis investasinya secara keseluruhan. Saylor adalah orang yang percaya pada Bitcoin dalam jangka panjang. Dia tidak mencari keuntungan cepat atau jangka pendek. Dia ada di dalamnya untuk jangka panjang, dan dia bertaruh bahwa Bitcoin pada akhirnya akan menjadi mata uang cadangan global, menggantikan emas, dan bahkan berpotensi menantang dominasi dolar AS. Jika prediksinya menjadi kenyataan, kita berbicara tentang pengembalian astronomis, berpotensi ratusan persen, bahkan mungkin ribuan persen keuntungan selama 1 atau dekade mendatang. Tapi ingat, ini semua spekulasi. Tidak ada jaminan bahwa Bitcoin akan mencapai level tersebut. Bisa saja nilainya tetap, turun, atau bahkan jatuh. Sekarang, mari kita bicara tentang Microsoft. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa hubungan raksasa teknologi seperti Microsoft dengan strategi Bitcoin Michael Saylor? Saylor telah menyuarakan keyakinannya bahwa Microsoft harus mengikuti jejaknya dan menambahkan Bitcoin ke neraca mereka. Saylor berpendapat bahwa Microsoft, dengan cadangan kas yang besar dan jangkauan global, berada dalam posisi utama untuk memanfaatkan kenaikan Bitcoin. Dia percaya bahwa dengan menambahkan Bitcoin ke neraca mereka, Microsoft dapat melindungi nilai terhadap inflasi, mendiversifikasi aset mereka, dan bahkan berpotensi menghasilkan pengembalian yang signifikan bagi pemegang saham mereka. Microsoft belum menanggapi saran Saylor secara publik, dan tidak jelas apakah mereka mempertimbangkannya. Tapi itu menimbulkan beberapa pertanyaan menarik. Apa artinya bagi industri teknologi jika perusahaan seperti Microsoft menerima Bitcoin? Baiklah, mari kita bicara serius. Strategi Bitcoin Michael Saylor mungkin terdengar menarik, bahkan revolusioner. Tapi, jangan dipoles, ini sangat berisiko. Kita bicara tentang bertaruh besar pada kelas aset yang mudah berubah, yang masih dalam tahap awal. Volatilitas ini bisa membuat investor kehilangan banyak uang dalam waktu singkat. Salah satu risiko terbesar adalah regulasi. Pemerintah di seluruh dunia masih bergulat dengan cara mengatur cryptocurrency, dan selalu ada kemungkinan undang-undang atau pembatasan baru yang dapat berdampak negatif pada nilai Bitcoin. Ini bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Bayangkan skenario di mana pemerintah menindak bursa cryptocurrency atau memberlakukan kontrol modal yang ketat, itu bisa membuat harga Bitcoin anjlok. Lalu ada masalah persaingan. Bitcoin mungkin cryptocurrency yang paling terkenal, tapi bukan satu-satunya. Ada ribuan cryptocurrency lain di luar sana. Banyak di antaranya mencoba meningkatkan teknologi Bitcoin atau menawarkan fitur unik yang tidak dimiliki Bitcoin. Ini menciptakan lanskap kompetitif yang sangat dinamis. Bagaimana jika salah satu pesaing Bitcoin ini mendapatkan daya tarik dan mulai menggerogoti pangsa pasar Bitcoin? Ini bisa mengubah permainan secara drastis. Dan jangan lupa tentang volatilitas pasar cryptocurrency yang melekat. Bitcoin terkenal dengan fluktuasi harganya yang liar. Ini bisa besar atau risiko besar, tergantung dari pembayaran yang melihatnya. Jadi, apa yang akan terjadi pada Michael Saylor dan strategi Bitcoin-nya yang berani? Sejujurnya, tidak ada yang tahu. Kita bicara tentang wilayah yang belum dipetakan di sini, dan satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Tapi hey, itulah yang membuat dunia keuangan dan investasi begitu menarik. Jika Saylor benar, jika Bitcoin benar-benar menjadi mata uang cadangan global di masa depan, maka dia akan tercatat dalam sejarah sebagai jenius visioner, pelopor yang melihat potensi teknologi revolusioner ini sebelum orang lain. Kita bicara tentang potensi kekayaan yang tak terbayangkan. Bukan hanya untuk Saylor dan MicroStrategy, tetapi untuk semua orang yang percaya pada visinya dan berinvestasi bersamanya. Tetapi jika dia salah, jika Bitcoin tersandung, jika peraturan menghambat pertumbuhannya, atau jika cryptocurrency baru muncul sebagai alternatif yang lebih menarik, maka Saylor dapat menghadapi kerugian yang signifikan. Beberapa tahun ke depan akan sangat penting bagi Saylor dan Bitcoin. Semua mata tertuju padanya, mengamati setiap gerakannya, menunggu untuk melihat apakah perjudiannya membuahkan hasil. Jadi, begitulah
Penjelasan mendalam tentang strategi Bitcoin Michael Saylor, langkah-langkah beraninya, dan potensi risiko dan imbalan yang ada di depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Saylor jenius visioner atau penjudi yang ceroboh? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Jika kamu sama terpesonanya dengan dunia keuangan dan investasi seperti saya, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya di masa mendatang. Dan hey, jika kamu mempelajari sesuatu yang baru hari ini, berikan video ini jempol ke atas, itu sangat membantu channel ini. Terima kasih telah menonton, dan ingat selalu lakukan risetmu sendiri. Berinvestilah secara bertanggung jawab, dan jangan pernah berhenti belajar. Sampai jumpa lagi.